Welcome to my channel. Sebelum kita mulai videonya, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara untuk menggunakan aplikasi MMC Trade New. Pertama-tama, setelah sobat sudah diverifikasi, sudah oke, ya persyaratannya dan sebagainya, sudah ngisi formulir, nah tinggal login ya. Pertama-tama diklik tadi ya, simbol aplikasinya. Nah kemudian di sini saya terangkan dulu beberapa menu ya. Di sini ada stock price, ada stock watch list, today order, today history, stock historical price, stock info list, stock composite, time and order, trade view. Ini yang bagian pertama. Nah biasanya kalau saya pribadi sering melihatnya di stock watch list sama today history ya, sama stock composite. Itu 3 menu yang biasanya saya buka ya. Apa sih kegunaan mereka? Yang pertama untuk stock watch list. Nah di sini akan menampilkan nama-nama emiten dan harga-harganya ya. Ini biasanya mulai berjalan kalau sudah pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah di sini juga ada macam-macam menunya. Nah biasanya kalau yang pertama kali itu cuma ada 2, ada namanya MMC recommendation, ada lagi favorite group 10. Nah ini biasanya patokan dari sana. Nah untuk tambahannya seperti yang saya buat ini, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 itu hasil buatan saya sendiri. Caranya dengan mencet atau tekan add new watch list. Nah di sini sobat harus memberikan namanya dulu ya, nama tabnya tadi ya. Misalkan grup 5. Nah grup 5 kemudian klik confirm. Nah di sini sobat pilih beberapa emiten. Kalau saya biasanya berurutan. Misalnya tadi saya mulai dari yang bawah, sekarang saya mulai dari yang atas. Nah biasanya saya yang hitung itu misalnya ada 16 emiten saja satu grupnya ya, terdiri dari 16 emiten, 1 2 3 4 5 6 ya, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, baru confirm. Nah itu sudah terbuat. Nah kita lihat nah nih grup 5 tadi yang saya buat ya. Nah andai kata kita mau menghapus grup itu, tinggal modify ya, kemudian modify stock watch list. Nah di sini tinggal dihapus. Misalnya dari grup 5 mau kita hapus, tinggal klik hapus, kemudian klik confirm. Seperti itu. Apa kegunaannya? Jadi kita nanti bisa memantau harga naik turunnya saham itu dari pembuatan grup-grup ini ya, sehingga terpantau semua harga saham dari yang A sampai Z itu ya, terpantau semua seperti itu, sehingga kita bisa memilih mana saham-saham yang kira-kira mau kita beli ya. Jadi ketika saham itu misalnya harganya turun ya, mungkin bisa kita beli buy itu ya. Ketika naik ya kita sell ya, seperti itu nanti dapat namanya capital gain ya, selisih harga ya, seperti itu. Ini untuk mendapatkan selisih harga ya. Caranya seperti tadi, buat grup dulu gitu ya. Oke, itu stock watch list. Kita balik lagi ke menunya. Ada lagi namanya today history. Today history ini melihat harga saham pada hari itu, pada hari yang berjalan. Contoh misalnya hari sekarang ya, hari Senin, dia akan melihat transaksi atau harga-harga saham tersebut hari itu, hari ini gitu, hari ini dari jam 9 sampai jam 3 sore. Sehingga kita bisa lihat harga tertingginya berapa, harga terendah berapa, rata-rata berapa gitu ya. Lastnya bukan rata-rata, harga terakhirnya berapa gitu ya. Nah, baru bisa kita tentukan mau dibeli atau dijual, seperti itu.
Itu untuk today history. Ada lagi, nah untuk today history lagi saya balik lagi, kita juga bisa milih emiten ya. Cara milih emitennya itu kita klik yang ini, kita pilih mau lihat siapa ya, emiten yang mana, seperti itu. Nanti kita tinggal pilih emitennya, kodenya apa, perusahaannya apa ya, kita cari misalnya BRI ya, dengan kode BBRI misalnya tuh ya, Bank Rakyat, cuman memang belum buka kan ya, karena jam 9 pagi. Oke, itu menu today story, itu di quotes ya. Sekarang ke account. Di account ini ada portfolio, ada fund withdraw ya, kemudian statement of account, account info, trade confirmation, only report, tax report, realize gain or loss, exercise warrant, transaction report, statement of charge lead. Nah, untuk di account sendiri saya baru menggunakan beberapa menu seperti portfolio, fund withdraw, statement of accounts, kemudian account info, trade confirmation, kemudian monthly report ya, sama realize gain or lose ya, sama transaction report nih ya. Jadi tax report, kemudian exercise right or warrant itu tidak saya gunakan ya, belum saya gunakan karena tidak terlalu paham untuk itu. Nah, untuk portofolio sendiri di sini nanti dilihat ada saldo ataupun ada saham-saham yang kita beli gitu ya. Jadi caranya ya masukkan PIN seperti tadi ya, masukkan PIN, nanti akan keluar ya daftar-daftar ininya. Contoh ya. Ya, setelah maaf. Kita balik lagi ya. Oke, setelah PIN tadi ya, masukkan, nanti ada cash yang bagian atas nih ya, cash. Kemudian ada trading limit. Ya, artinya gini, untuk cash itu adalah uang yang bisa kita ambil ya, jumlah uang yang kita bisa ambil, atau bukan uang kita ambil ya. Iya, uang yang apa ya namanya ya. Ya, uang yang bisa kita withdraw gitu. Uang cash lah ya. Untuk yang trading limit itu biasanya kalau kita sedang buy sesuatu tetapi masih belum belum match ya, belum terjadi buy, masih pending orderannya, itu trading limit ya. Jadi misalkan orderannya itu disetujui, atau ada yang terjual, atau ada yang terbeli, gitu ya, maka trading limitnya itu akan berkurang, sama cashnya juga akan berkurang. Tetapi kalau masih pending, masih nyangkol, trading limitnya saja yang berkurang gitu ya, tetapi cashnya tetap, karena kan itu belum, ibaratnya mah belum deal gitu ya, seperti itu. Itu sedikit. Nah, ini lot ya, code ada lot itu sama dengan 100 lembar ya. Jadi misalnya di sini harganya untuk Aldo itu misalnya 625. Nah, itu dikalikan 100 berarti satu lotnya itu 62.500 ya, seperti itu ya. Jadi dikalikan 100. Jadi lot ini menunjukkan 100 ya, per 100 lembar saham, seperti itu ya. Kita balik lagi ke menu tadi. Ada fund withdrawn nih ya. Nah, di sini untuk narik uangnya, jadi masukkan PIN, terus masukkan jumlah uangnya ya, di situ amountnya berapa. Nah, nanti di sini juga tersedia berapa jumlah uangnya, nanti tinggal di submit ya. Di situ minimum untuk withdrawnya adalah 100.000. Tapi andai kata
ternyata saldonya juga ada batas limitnya, yaitu 100.000. Jadi tidak bisa kita sampai nol saldonya, jadi harus ada 100.000 di saldo ya. Jadi misalkan di portofolionya itu jumlah cashnya ada 200, sobat hanya bisa mengambil uangnya hanya 100 tetap ada di portofolio, tidak bisa di withdraw. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita lihat lagi ke menu lagi. Tadi withdraw udah, ada statement of account. Nah, di sini seperti biasa PIN dimasukkan lagi PIN. Ya, nanti di situ tertera berbagai macam transaksi ya. Sell, buy sell, kemudian ada juga dividen. Contoh. Nah, ini contoh ya. Ada buy sell, nah ada dividen. Nah, di situ ya. Seperti itu ya, terus seperti itu ya. Oke, itu untuk statement of account. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kemudian akun info itu tentang info akun ya. Trade confirm nggak usah, ada release gain or lose ya. Sebenarnya di sini bukan patokan ya sebenarnya, karena patokannya itu selisih harga di ini. Kalau sini mah masih apa ya, kadang-kadang hitungannya itu rata-rata pakainya ya, hitungan rata-rata. Kemudian bukan hitungan apa ya, bukan hitungan bersih tapi masih bruto. Contoh misalnya belum ada pajak ya di sini ya, belum disertakan pajak ya. Jadi saran saya kalau mau dapat capital gain itu kita harus benar-benar menghitung jumlah uang yang masuk dan keluar. Contoh ya, nanti saya terangkan nanti di buy sell ya. Ini untuk rilis gain or lose ya, sebenarnya kurang akurat ya, karena nggak ada pajak tadi itu ya, pajak yang tidak ada di situ. Ada lagi transaction report, ini untuk apa namanya, riwayat transaksi kita gitu dari awal tahun sampai sekarang, bisa juga tahun mundur sebelumnya ya. Seperti biasa masukkan PIN lagi ya, selalu masukkan PIN. Kemudian kita lanjut lagi, statement cash ya, of cash. Nah, ini untuk melihat biasanya di sini terteranya hanya dividennya saja gitu ya, jadi hanya berupa uang. Nah, ini dividen. Kemudian nah ini di order ada buy sell, ada amend, withdraw, order list, trade list, historical order list ya. Nah, di sini biasanya saya pakai itu buy sell, kemudian withdraw ya, sama trade list, sama GTC order. Nah, untuk buy ya, contoh ya, ketika kita mau buy sesuatu di sini ya, seperti biasa masukkan PIN. Nah, nanti di situ muncul cash to-nya apa ya, uang cash kita ada berapa. Kemudian kita misalkan masukkan angka 1. Nah, di sini kan tertera 3.840, tapi karena sudah ada pajaknya, ada taxnya, itu jadi 384. Nah, ada ekornya 691 ya. Kalau kita sell di harga yang sama itu tidak dapat segitu, 382, kan ada pajaknya juga. Kalau kita naikkan tetap belum bisa sampai 2 angka tuh ya, baru bisa nanti. Jadi kita lihat selisih harganya itu, lihat di harga yang merah ini ya, 384.691. Kita lihat di sellnya sudah segitu belum, kalau belum kita up lagi seperti itu, sehingga ada untung, ada selisih harga. Jadi jangan lihat dari ini ya, jangan lihat dari langsung begini ya, oh ini 3840, sini jualnya 3850, untung 10 enggak ya. Kita lihat hasil akhirnya di sini ya, kalau sobat tidak mau buntung ya. Nah, kalau untuk amen ini berguna ketika sobat tadi melakukan buy sell ya, posisinya
masih di order list, artinya belum match, masih pending. Nah itu sobat bisa rubah harganya, mau dijual atau dibeli harga berapa, dengan catatan orderannya itu belum cocok ya, belum ada yang beli atau belum ada yang menjual, seperti itu ya. Withdraw, misalkan sobat tidak jadi membeli emiten tersebut, misalnya tadi salah mencet, terjual, kemudian mumpung belum ada yang beli, cepat di withdraw atau ditarik lagi supaya tidak terjual. Seperti itu untuk withdraw. Ataupun sama untuk buy juga, untuk beli, misalkan sobat merasa emiten itu kurang bonafit, kurang menguntungkan, bisa di withdraw seperti itu, ditarik lagi supaya tidak jadi dibeli. Itu untuk order buy sell ya, main udah, withdraw sudah, order list untuk melihat orderan-orderan ya, trade list untuk melihat transaksi-transaksi yang sudah match ya. Kemudian GTC order ini untuk membeli saham ketika market tutup gitu ya. Jadi sobat bisa membeli saham, artinya ketika nanti market itu dibuka kembali, sobat sudah ada itu order listnya, mau beli apanya gitu ya, sudah tercantum di situ. Jadi misalkan ternyata cocok, harganya langsung kepotong, misalkan cocok harganya langsung kejual gitu ya. Sama seperti Indodex, cuman di sini jangka waktunya hanya 1 bulan ya, seperti itu ya. Itu untuk GTC order ya. Oke, kemudian biasanya kalau saya lihat yang saya pakai nih, ada news and info ya. Ini saya biasanya lihat corporate app-nya ya, ada dividen, ada bonus, ada dividen, tapi biasanya saya lihat dividennya. Kemudian nah kita klik misalnya ini, ini nggak bisa ya, tuh seperti itu ya, untuk melihat ini bagi hasilnya berapa. Nah di sini ya terlihat. Nah contoh untuk bagi hasil sendiri, misalnya dia ini contoh emiten Bayu ya, Bayu bersernya Rp25 ya, artinya kalau satu lot itu dikalikan 100 berarti 2.500 per lot. Nah ada tunai, kemudian ada kumdet. Kumdet itu artinya sobat harus beli sebelum tanggal kumdet. Kalau melewati tanggal kumdet, sobat dipastikan tidak dapat dividen ya, kurang lebih seperti itu ya untuk dividen ya. Dividen date, kemudian ada distribute date. Nah untuk distribute date itu artinya dividen dibagikan tanggal berapa, seperti itu. Nanti itu langsung masuk ke portofolio kita ya, dividennya. Oke, itu ya. Jadi itu announcement, nggak usah ya. Customer service, misalnya ada kendala-kendala yang terjadi, bisa kita laporkan di sini ya. Misalnya ada keluhan dan sebagainya, bisa sampaikan di sini ya. Request customer service, tulis apa yang keluhannya dan kontennya apa ya, kemudian request, seperti itu. Oke, saya pikir sudah cukup ya saya menjelaskannya. Itu ya, itu saja yang saya ketahui ya. Sebelumnya mohon maaf misalnya ada salah penjelasan ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya, cara menggunakan aplikasi ini ya. Stock composite ini ya, ini untuk grafik ya, grafik bursa ya, apakah lagi turun atau lagi naik ya. Di sini juga sahabat bisa lihat ada mata uang asingnya juga di sini, apa lagi turun atau lagi naik ya. Seperti itulah ya cara menggunakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye.